Ngapain saya memikirkan kesehatan orang, wajahnya rusak atau terkena kanker atau apakah mereka sendiri yang ngerasain. Ngapain saya mikirin mereka. Yang penting saya dapat cuan banyak, dapat uang banyak seperti orang-orang lain itu. Kita pada dasarnya semua manusia itu kan selalu dihadapkan kepada pilihan. Nah di saat memilih ini kan kita boleh pakai dasar apapun. Oh iya. Boleh dasar emosional, boleh dasar marah, boleh dasar senang, boleh dasar ilmu pengetahuan, boleh dasar pengalaman, boleh atas dasar saran teman, saran orang tua dan lain sebagainya, boleh dasar nafsu gitu. Nah tapi dasar-dasar yang ini kemungkinan berhasilnya itu kecil. Manusia itu sering berdoa. Dan sebenarnya menurut saya itu sebenarnya selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Okay. Cuman sayangnya kita tuh enggak sensitif. Mas Surya, dan kita kedatangan teman saya, Mas Indra dari Jepara. Mas Indra ini owner Fitskin teman-teman. Oke. Mas Indra. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik dan terus bersemangat menjemput rezeki Allah. Dunia per skincarean atau per kosmetikan lagi sih Mas, lagi rame atau selalu rame ya? Dari dulu rame, cuma akhir-akhir ini jadi semakin rame. Mungkin gini ya, dunia skincare itu rame karena tingkat persaingannya mungkin tinggi ya. Cuman terus di dalam tingkat persaingan yang tinggi ini banyak yang menghalalkan segala cara. Jadi kayak gitu. Jadi ada yang mencoba itu ya. Jadi menjual produk yang ingredients yang dia pakai itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Misalnya seperti itu. Atau yang kedua ada ingredients yang dia naruhnya misalnya cuma 1%, tapi dia klaimnya 2% atau 5%. Nah mungkin melakukan itu untuk menarik biar produknya diminati atau banyak yang mau beli. Nah jadi sehingga pengusaha skincare yang persaingannya cukup padat ini jadi lupa daratan mungkin ya gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kondisi ini sudah lama sering saya obrolkan gitu loh. Cuman mungkin karena saya mungkin tidak ada embel-embel gelar dokter misalnya gitu ya, atau saya tidak ada embel gelar apoteker, kurang lebih seperti itu, sehingga apa yang saya sampaikan itu kurang didengar sama orang. Nah karena hal ini, kondisi ini selama ini seperti terabaikan. Nah kemudian saat ini menjadi booming, itu karena yang ngomong itu terlihat kompeten ya, punya gelar dokter, punya gelar apoteker dan lain sebagainya. Nah karena terlihat kompeten ini akhirnya menjadi viral dan mempengaruhi riak di dunia persaingan ini jadi kisruh lah, kurang lebih seperti itu. Di antar dokter sih Mas kemarin ya, contoh yang ya sebenarnya sudah agak lama ya, beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu, contoh antara dokter yang itu sudah nggak nyangka loh Mas, maksudnya kan dokter Richard ya waktu itu ya, dokter Richard itu kan dulu famous sekali, terus penjualan di TikTok juga luar biasa, sekali live berapa miliar begitu kan. Terus tiba-tiba banyak orang yang kemudian kayak wah gitu, ada seorang dokter lagi, dokter lagi datang membawa bukti-bukti yang menurut dia, waduh, gila ya gini permainan skincare gitu ya. Melihat kondisi ini makanya dari dulu ya saya merintis bisnis Fitskin ini kan dari 2014 lah kurang lebih itu Mas. Nah proses merintis ini saya melihat di lapangan itu sudah banyak praktek-praktek seperti ini. Nah saya merasa kasihan dengan orang-orang yang dalam tanda kutip ya
dimanfaatkan ketidaktahuan mereka terhadap ingredients kosmetik. Nah, jadi saya mencoba edukasi, dan dalam hal mengedukasi ini saya bukan cuma sekedar ngomong, tapi menghadirkan solusi. Soalnya kan kalau kita melarang nggak ada solusi itu kan aneh ya. Gitu ya. Jadi aku menghadirkan solusi berbentuk skincare yang natural. Nah, dalam proses membuat skincare natural ini, saya berusaha semaksimal mungkin di dalam proses membuat formula-formulanya ini. Saya riset ya, karena melihat kondisi orang saat ini itu kan kebanyakan sibuk kerja atau apapun tuh sering mobile. Nah, saya melihat dulu itu ada skincare perawatan yang sudah ada dari zaman dulu, boleh katakan nenek moyang kita lah, yang lumayan bagus, tapi itu repot kan, tidak bisa mengakomodir kondisi orang sekarang yang sering bepergian. Nggak sempet gitu ya? Iya, yang proses pakainya repot, terus kalau mau dibawa-bawa pergi repot, jadi kondisi-kondisi ini. Terus kemudian saya berusaha melakukan perubahan ya, dari tadinya misalnya sabun yang betul-betul natural, yang proses saponifikasi, yang bahan yang dibuat dari minyak gitu ya. Minyak di sini ya bisa minyak zaitun, minyak anggur, minyak beras, minyak kelapa, dan bisa minyak-minyak yang lain, bahkan mungkin lemak hewan gitu ya. Bahkan dulu sejarahnya itu dulu sabun pertama kali itu dari lemak hewan yang diproses saponifikasi, kurang lebih seperti itu. Nah, minyak-minyak ini kan sudah punya khasiat ya, punya nutrisi di dalamnya. Jadi sudah bagus, cuman dia kekurangannya karena bentuknya batangan. Jadi repot dipakai, dibawa-bawa gitu tuh gampang hancur, terus juga dipegang banyak orang jadi terkena bakteri dari tangan yang dipegang gitu. Nah, melihat kondisi ini saya modif menjadi gel dan dikemas ke dalam bentuk botol. Terus kemudian untuk proses merubah ya dari batangan ke gel tuh saya risetnya kurang lebih 11 bulan. Terus setelah berhasil membuat dia gel, yang jadi PR kedua itu saya pengen membuat skincare yang khasiatnya tuh asli gitu loh, bukan seperti yang sekarang kisru ini ya, mengaku-ngaku apa tapi aslinya apa gitu ya, atau mengaku takarannya berapa aslinya cuman berapa gitu, bahkan ada yang cuman sebotol itu setetes alias 0,00% lah bahannya begitu ya, bahan-bahan aktifnya. Nah, saya memaksimalkan semaksimal mungkin dosis dari bahan-bahan natural ini dengan jadi jumlahnya agak banyak. Dan waktu pertama kali membuat ini, saya itu fokus kepada khasiat. Saking fokusnya ke khasiat, sampai kayak melupakan estetika gitu. Karena yang penting dalam waktu itu, saya berpikir orang sekarang ini akhirnya banyak yang tertipu dengan skincare abal-abal itu ya, yang menggunakan bahan-bahan berbahaya itu karena pengen cepat hasilnya. Dan akhirnya saya pengen yang bahan aman, natural, tapi bisa cepat. Nah, jadi saya ngulik di situ terus dan alhamdulillah bisa menemukan formulanya. Cuman di saat menemukan formulanya ini yang khasiatnya betul-betul bagus gitu ya, itu ada kekurangan. Kekurangannya itu dari estetika. Estetikanya itu apa? Aroma gitu. Nah, karena kita selama ini sudah terdoktrin bahwa skincare itu wangi gitu loh. Padahal wangi itu bukan dari bahan-bahan internal, muncul bukan dari bahan internalnya, tapi ditambahkan. Jadi dikasih parfum gitu misalnya. Nah, parfum itu kan adalah kimia sintetik gitu. Jadi dia tidak punya khasiat apa-apa. Tapi orang butuh wangi. Nah, sempat saya berpikir waktu itu pakai natural, pakai essential oil. Tapi essential oil itu ternyata ada kekurangan. Untuk orang-orang yang kulitnya terlalu sensitif dan memiliki gatel gitu, alergi gitu. Nah, essential oil itu ininya efek sampingnya ke orang alergi. Itu
ada yang periode pertama itu ada yang pakai fit skin tuh bengkak mukanya, merah. Terus saya sempat takut tuh. Padahal saya udah full natural kok jadi kayak gini, sempat takut. Nah setelah saya ulik, cari-cari tahu ternyata karena penggunaan essential oil. Jadi essential oil itu tidak tepat untuk orang alergi. Nah akhirnya saya hilangkan. Jadi full murni aroma dari bahan yang ada. Nah ternyata bahan yang ada ini membuat aroma fit skin itu tidak enak, tidak umumnya gitu loh. Gitu. Tapi di awal itu karena saya masih ada emosional saya berusaha ngotot mempertahankan, mencoba mengedukasi orang bahwa kalau kalian pengen sehat, misalnya ya kita analogikan mungkin misalnya Mas Surya. Kalau sakit misalnya ya, sakit kepala, itu akan beli obat sakit kepala atau beli es krim. Sakit kepala. Gitu. Nggak mungkin beli es krim ya. Yeah. Nah jadi gitu. Jadi aroma enak itu ibarat kata seperti es krim yang dia enak karena gula. Oh, oke. Gitu kan. Nah skincare itu pun aromanya enak karena parfum. Nah kalau di kesehatan gula itu efeknya apa? Penyakit gula misalnya. Padahal gula itu ya sebenarnya dari natural juga. Tapi efeknya juga bisa ke arah negatif kan kurang lebih seperti itu. Terus misalnya juga sekarang ini kan lagi kayak marak ya, ada muncul info-info tentang buah. Mungkin Mas Agung atau Mas Surya sempat dapat info ekstrak itu. buah bukan? Bukan, buah apa itu Mas? Buah, jadi buah-buahan sekarang itu katanya sudah hasil rekayasa. Rekayasa genetika. Ya, yang dulu aslinya itu asam. Tapi karena mengejar estetika biar orang senang makan buah, buah itu direkayasa sedemikian rupa menjadi manis. Jadi akhirnya esensi buah yang bervitamin ini jadi berkurang gitu loh. Bahkan bisa efek sampingnya kurang bagus. Nah karena orang itu cenderung pengen enak gitu loh. Mengabaikan proses atau sesuatu yang tidak enak tapi bermanfaat. Nah jadi yang terjadi di skincare itu pun seperti ini. Jadi semua sudah terdoktrin dengan iklan-iklan dari raja-raja skincare ya. Apalah daya seorang Hendra yang pebisnis skincare kecilan yang baru muncul yang omongannya nggak akan mungkin didengar ya. Tapi alhamdulillah sekarang mulai banyak orang-orang yang peduli, yang omongannya bisa didengar karena ada gelar dan lain-lain. Turut mensupport apa yang sudah saya perjuangkan dari 2015 gitu kurang lebihnya. Ya jadi kalau tak yang apa highlight tadi berarti sebenarnya Mas Hendra ini selalu seorang pengusaha yang mencoba selalu inovasi begitu ya. Ya. Awalnya pengen mencoba kosmetik yang dari bahan natural. Iya. Karena natural itu lama efeknya pengen yang cepat. Iya. Tapi itu bisa cepat betul ya Mas? Itu apa anunya? Kalau rahasianya? Karena ini ya mencari bahan-bahan yang natural yang sudah punya ini ya hasil penelitian ya. Kita nyari di internet atau di literasi yang membuktikan bahwa natural ini punya khasiat ini, Nah, cuman kekurangannya bahan-bahan yang punya khasiat yang bagus ini punya aroma tidak enak. Ya, kemudian ada efek samping ternyata aroma. Iya. Terlebih aroma yang bahan-bahan ini aromanya lebih kuat enaknya. Akhirnya cari sekarang formula tetap natural dan cepat yang aromanya netral atau enak begitu. Netral. Ya, untuk enak seenak skincare yang umumnya mungkin belum begitu bisa plek ya, tapi setidaknya minimal aroma tidak nyaman itu sudah tidak ada. Nah karena ya misalnya saya kasih info ya, bahan natural yang punya khasiat sangat bagus itu spirulina. Nah spirulina itu kan diambil itu ganggang laut. Nah ganggang laut itu ya namanya laut itu kan ada amisnya gitu loh. Itu. Terus yang kedua, bahan yang kedua yang saya pakai itu minyak tanamu namanya. Nah minyak tanamu itu dia punya aroma khas seperti belerang. Nah mungkin kalau ada yang mungkin belum pernah bau belerang,
Itu ya mungkin mohon maaf ya ini ya. Jadi kayak aroma kentut gitu loh. Itu juga gas juga sebenarnya. Gas belerang sama gas. Itu. Sama gasnya. Sama gasnya juga ya. Nah, terus yang bahan ketiga itu habatus sauda. Minyak habatus sauda, jinten hitam. Itu kan juga punya khasiat bagus. Tapi ya kekurangannya punya aroma rempah yang terlalu tajam. Nah, bayangin ketiga bahan ini dikombinasi jadi satu. Ya kan? Nah, otomatis aromanya itu campur amis, campur belerang, campur aroma menyengat dari habatus sauda. Udah, bahkan itu dulu sempat dibilang, ada bilang aroma Fit Skin kayak ikan asin lah, ada yang bilang kayak kotoran lah, apalagi warnanya kan hitam gitu ya. Nah, kondisi-kondisi ini awalnya memang saya pengen mempertahankan, cuman ya namanya bisnis itu kan butuh keberlanjutan, butuh bertahan, butuh berkembang, karena juga kita pengen mensejahterakan ya bukan cuma diri sendiri, tapi kan di balik kita itu ada banyak orang, ada tim, ada karyawan, ada bagian tim produksi, ada tim marketing, ada tim konten dan lain sebagainya. Ini kan harus punya peningkatan dalam kehidupan mereka. Jadi sebenarnya kalau mau dilihat ya Fit Skin dengan aroma seperti itu tetap terjual, tetap laku, tetap ada pembelinya, tetap ada orang-orang yang sudah sadar dengan lebih mengutamakan sehat daripada aroma. Nah, tapi stagnan, posisinya itu naik enggak, turun enggak, jadi gitu terus. Nah, padahal di lain sisi tiap tahun kan kita ngerti sendiri ya, UMR naik lah, bahan bakar naik lah, apa-apa naik gitu, semuanya naik lah. Berarti kan kita harus butuh peningkatan juga gitu. Nah, kalau pendapatannya segitu kan stagnan. Jadi akhirnya saya sempat, kalau stagnan gini daripada saya sudah berusaha pengen yang terbaik ke orang-orang, tapi orang-orang nggak percaya, bahkan lebih teredukasi atau apa ya, lebih itu terkena dengan yang skincare harus wangi dan lain-lain. Ngapain saya menyusahkan diri untuk kebagian orang, sempat terpikir gitu. Jadi udah saya sempat berhenti aja. Jadi ada sempat pikiran seperti itu. Jadi kalaupun saya produksi ya untuk saya pakai sendiri. Cuman ya di lain sisi ada terpikirkan yang sekarang sudah beli-beli ini terus gimana, mereka akan beralih kemana gitu kan. Tapi maksudnya kok, mohon maaf saya potong. Maksudnya kok sampai terpikirkan untuk berhenti apa sampai minus atau sampai drop gitu Mas? Iya, jadi di posisi stagnan ini karena biaya-biayanya tiap tahun naik, ya sempat beberapa bulan minus Mas hasilnya gitu. Malah minus ya? Ya minus hasilnya. Jadi makanya saya bilang ngapain saya memikirkan kesehatan orang gitu. Toh nanti mereka kalau sakit atau misalnya wajahnya rusak atau terkena kanker atau apakah mereka sendiri yang ngerasain. Ngapain saya mikirin mereka? Saya lebih baik mikirin kondisi saya. Mikirin kantong sendiri. Ya, saya belok aja ganti usaha atau saya bikin skincare yang pakai bahan seperti orang umumnya suka. Yang penting saya dapat cuan banyak, dapat uang banyak seperti orang-orang lain itu. Nah, sempat juga terpikiran gitu. Nah, cuman kembali lagi ke dalam hati nurani mungkin ya, merasa bahwa kita bisnis hidup itu bukan cuma sekedar urusan dunia, tapi pertanggungjawabnya itu sampai ke akhirat dan macam-macam, sehingga pertimbangan-pertimbangan ini membuat saya kayaknya nggak sanggup ke arah situ. Jadi pilihannya kan berhenti, gitu loh. Awalnya tuh daripada berbuat curang, wes berhenti aja, gitu. Nanti teman-teman yang sudah kadung beli, ya mungkin kalau saya berhenti secara corporate. Cuman produksi sekedarnya mungkin nanti bisa memenuhi ini kan kebutuhan orang-orang yang sudah kadung beli. Sempat terpikirkan gitu juga. Cuman terus ya ini kisru dunia skincare segala macam gitu itu hati itu tergoda lagi atau apa ya, tersentuh lagi, tergerak lagi untuk ya kasihan juga ya gitu loh. Misalnya ya ada di Makassar itu.
yang kayaknya sudah ditangkap ya orangnya. Yang flexing pakai emas itu ya? Iya. Nah coba dilihat fotonya setelah dia tidak pakai kosmetik. Kalau memang produk skincare yang dia pakai, padahal dia umurnya tuh jauh di bawah saya, mungkin separuhnya saya gitu. Nah sekarang kan umur saya mendekati 50 tahun ya. Gitu, dengan wajah sekarang kira-kira seperti apa ya? Layak 50 tahun ya. Atau kayak usia 70 sih. Waduh, malah lebih parah ya. Gitu. Nah, jadi di sini karena sehari-harinya ya saya berusaha tetap menggunakan produk Fitskin. Jadi di sini kan tercermin bahwa produk yang saya gunakan itu terbukti gitu loh setelah bertahun-tahun. Memang ya kekurangannya aroma gitu. Cuman akhirnya saya juga tidak mau egois dong gitu ya. Memaksakan orang untuk udah kamu kalau mau sehat mau nggak mau ya harus pakai ini gitu ya. Enak nggak enak ya kamu harus pakai ini gitu. Ya enggak gitu loh. Nah di saat posisi saya sempat mau tutup itu terus ada berusaha pengen bangkit lagi karena ada rame-rame ini. Akhirnya saya mencoba melakukan riset lagi berbulan-bulan sampai akhirnya menemukan formula terbaru. Formula terbaru yang saat ini ada itu insya Allah ya mudah-mudahan bisa sama juga nanti kalau sudah teman-teman coba. Itu tuh dari aroma, itu ini lebih sesuai lah, lebih friendly gitu dah. Karena aroma rempahnya aja sudah tidak tercium. Terus dari warna, nah kalau dulu warnanya kan hitam-hitam coklat. Nah sekarang warnanya sudah warna putih. Itu diapain Mas kok bisa baunya berkurang, warnanya berbeda? Nah kita yang aromanya itu pertama kita menghilangkan 3 bahan tadi. Gitu, menghilangkan 3 bahan tadi, tapi kita mencari substitusi pengganti yang sama gitu ya, yang khasiatnya kalaupun tidak 100% plek, minimal mendekati. Nah akhirnya ketemulah rempah jamu ini, misalnya jahe, laos, serai, brotowali, moringa dan lain-lain. Ini kita kombinasi sedemikian rupa. Terus kita olah bahannya ya, secara ekstraknya ini kita berusaha sebening mungkin pengambilan ekstraknya gitu. Terus dari minyaknya pun kita rubah gitu, bukan rubah ya, kita tambahin bahan-bahan minyak yang misalnya kali ini saya menambahkan minyak beras. Nah minyak beras itu kan ada vitamin B, ada apalah kayak gitu-gitu yang punya kayak khasiat mencerahkan. Terus ada minyak biji anggur yang punya khasiat antibakteri, antiinflamasi. Terus ada minyak kelapa yang juga anti jamur kayak gitu. Terus minyak zaitun yang menghaluskan. Nah itu kita kombinasikan sedemikian rupa sehingga aroma yang ada ya aroma minyak itu aja gitu. Itu pun kayak tipis gitu, kurang tercium lah gitu. Nah, nek dibau nemen-nemen dideketin gitu tuh baru terasa lah aromanya. Tapi kalau cuma sekedar gini tuh enggak gitu. Karena kita sebenarnya di Fitskin yang dulu kan ya, mencoba itu gini, untuk menutupi aroma tidak enaknya, kita mencoba kasih parfum. Tapi di pasar itu atau orang-orang pelanggan Fitskin tuh kurang minat karena mereka mungkin sudah sadar akan kesehatan sehingga yang ada parfum pun enggak mau gitu ya. Yang pertama itu. Atau yang kedua, walaupun sudah dikasih parfum, aroma tidak enak ini masih mempengaruhi gitu, bisa jadi tetap kurang maksimal. Tetap yang maksimal itu yang original tanpa parfum. Nah makanya kita bikin yang baru ini, aromanya kita usahakan se-friendly mungkin, seenak mungkin, tapi tetap tanpa parfum. Jadi ini baru berarti Mas ya? Ya ini formula baru yang kita usahakan untuk menjadi solusi teman-teman terhadap
kisruhnya dunia skincare yang penuh trik dan intrik gitu ya, yang mengaku-ngaku pakai apa berapa persen, ternyata aslinya enggak. Iya. Kurang lebih. Jadi tadi Mas Surya kayaknya sudah nyeret-nyeret sudah pengen tanya gitu. Oke. Yang Nah, menarik monggo, itu Mas Surya. ini Mas, berarti Mas Hendra ini pakai kisruh ini jadi suatu momentum malah Mas ya, Iya. untuk berinovasi. Cuma saya penasaran tadi bagian yang sempat mau tutupnya itu Mas. Itu seandainya tanpa ada momentum kisruh ini, apakah malah terjadi itu atau Mas Hendra akan tetap melakukan inovasi-inovasi ini? Kalau secara real kurang tahu ya, cuman bisa jadi akan tetap tutup kali ya kalau tanpa ada kontroversi ini, karena kan akhirnya saya tidak melihat realnya dunia skincare di Indonesia itu kan nggak terlihat oleh saya. Iya. Jadi saya akhirnya tetap menganggap bahwa semuanya baik-baik aja tanpa harus ada fit skin, orang akan baik-baik aja. Di sana banyak skincare yang hadir gitu tuh bisa menjadi solusi orang-orang gitu. Jadi mungkin bisa jadi tetap tutup gitu. Tutup. Nah itu salah satu poin pertama. Terus poin kedua juga begini, di saat kita berbisnis itu sering terjadi perang emosional di dalam diri kan, perang emosional, perang ego dengan inputan-inputan fakta yang ada di lapangan itu yang harus kita respon gitu. Nah di awal ini juga saya melihat begini. Fit skin ini kondisinya boleh stagnan kan. Yeah. Dan saya untuk mengangkatkan kembali tidak menemukan ide solusi yang tepat, apa yang harus aku lakukan gitu. Karena sebelumnya sudah melakukan berbagai macam cara. Sudah sekian tahun ya, setahun lah itu coba solusi A, solusi B, solusi C dan lain-lain, mungkin bahkan sudah sampai Z, bahkan mungkin Z kuadrat ya atau ZZ berapa gitu, itu tetap hasilnya nggak ada gitu. Nah sampai kemudian di saat saya krusial ya, posisi krusial ini, ada kondisi selain informasi yang dunia skincare kisruh ini, saya juga tidak sengaja ya dipertemukan dengan orang, atau saya nggak sengaja mengikuti sebuah kegiatan bisnis. Nah kegiatan jadi mentor kayak workshop bisnis lah kayak gitu, edukasi bisnis. Nah kebetulan saya dapat mentor yang beda dari yang lain. Biasanya itu kalau kita ikut workshop itu kan kita dijejeli ilmu. Iya. Ini strategi branding begini, strategi marketing begini, strategi keuangan tuh begini, semacam-macam. Itu kita kayak karung diisiin barang terus. Iya. Tanpa kita punya kesempatan mengolah isinya untuk jadi apa. Bisa jadi seperti gitu. Nah di Lala ini itu aku mendapatkan mentor yang waktu ngisi itu dia bertanya. Awalnya tuh saya juga rada jengkel ya. Orangnya kok tanya terus. Nah akhirnya saya, tapi ya cobalah saya ikuti, saya sudah daftar, kalau enggak ikuti kan eman-eman ya. Jadi saya kemudian ngikuti apa yang dia tanya, saya berusaha menjawab sebaik mungkin. Nah dari pertanyaan-pertanyaan itu lama-lama mengarah ke titik yang menjadi solusi. Itu. Jadi akhirnya ya ternyata bisnis itu kita kalau mau berkembang tidak bisa dikelola pakai emosional. Harus dikelola pakai data. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan itu membuat saya mengolah data. Jadi data-data yang sudah ada di Fitskin sekian tahun dari 2015 itu saya ambil lagi yang masih ada yang bisa diolah. Saya ambil, saya pilah-pilah, saya olah dengan sedemikian rupa, saya baca data-data ini dan ketemulah bahwa titik permasalahannya ini A. Gitu. Nah, jadi akhirnya saya memutuskan bahwa berarti permasalahan ini harus
lepas gitu. Nah, permasalahan A ini adalah emosional ini tadi yang tadinya saya genggam terus, pokoknya piye carane kudu tetap tak bawa gitu loh. Nah, tapi karena dengan data malah emosional ini sesuatu yang harus dilepas, akhirnya saya lepas gitu. Terus fokus kepada data yang menunjukkan yang harus jadi solusi. Maksudnya aku malah jadi penasaran gitu Mas. Maksudnya masalah emosional itu apa yang tadi dicontohkan dan dampaknya seperti ya, apa? Mungkin gini ya, kalau saya ceritakan kayaknya ya masih berat saya untuk menceritakan. Mungkin saya menganalogikan misalnya begini, atau mencontohkan misalnya Mas Agung atau Mas Surya beli motor gitu kan. Terus motor ini punya sejarah panjang dengan Mas Agung dan Mas Surya gitu. Yang nganterin kita ngerintis, yang nganterin kita kuliah, yang bahkan mungkin sampai mendapatkan pasangan hidup gitu-gitu. Sampai pada titik kemudian pada kondisi suatu saat ini ya, keadaan kita harus melepas motor ini, atau mungkin bisa jadi motor ini gak usah dipakai. Misalnya gini, kita mau pindah kota, tapi hujan badai. Nah di situ padahal ada mobil, gitu. Tapi karena emosional, kalau kita secara emosional, pokoknya saya harus tetap pakai motor ini karena motor ini sesuatu yang sejarah gitu. Memorable buat aku ya. itu pokoknya sesuatu yang nggak boleh saya tinggalkan. Caranya akan saya bawa gitu. Padahal hujan badai gitu. Kalau akhirnya kita putuskan emosional, kita naik motor ini, kita pergi. Hujan badai terus akhirnya kita kena angin, jatuh, nyemplung di got misalnya kayak apa gitu. Atau anggaplah perjalanannya aman, tapi karena kena dingin, kena hujan, kita sakit kan di jalan itu. Nah akhirnya sampai di tujuan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Gitu. Atau lebih fatal mungkin bisa jadi sakit yang parah atau bagaimana. Gitu. Padahal di situ ada solusi, ada mobil yang bisa dipakai. Gitu. Iya. Berarti belajar melepaskan itu mungkin Mas Surya maksudnya. Nah itu yang pengen tak tanyain, gimana akhirnya bisa melepaskan itu, padahal kan ada ikatan kemelekatan kuat. Gitu ya. Kalau Mas Hendra waktu itu, karena itu setelah dicontohin pakai motor, barang kesayangan itu jadi kebayang sekarang. Nah terus padahal ada mobil. Kalau Mas Hendra waktu itu gimana bisa akhirnya melepas, ya udah ini bukan solusi yang bagus kalau ini dipegang terus. Iya. Cara melawan emosional itu kalau Mas Hendra gimana? Nah ini cara melawannya itu mengarah ke agak spiritual ya. Spiritual ini ya dilala saya dari entah tahun berapa awalnya itu sering menggunakan doa. Oke. Ya jadi gini, kita pada dasarnya semua manusia itu kan selalu dihadapkan kepada pilihan. Nah termasuk ini ya, pilihan melepaskan kemelekatan ini, memilih yang baru, mana yang terbaik atau apa kan kita enggak tahu. Nah di saat memilih ini kan kita boleh pakai dasar apapun. Oh iya. Boleh dasar emosional, boleh dasar marah, boleh dasar senang, boleh dasar ilmu pengetahuan, boleh dasar pengalaman, boleh atas dasar saran teman, saran orang tua dan lain sebagainya, boleh dasar nafsu gitu. Nah tapi dasar-dasar yang ini kemungkinan berhasilnya itu kecil. Gitu kan? Gak ada jaminan gitu ya? Gak ada jaminan gitu. Kenapa dibilang gak ada jaminan? Ya karena semuanya itu dasarnya itu kayak kamuflase lah gitu. Nah sedangkan ada satu dasar kita memilih yang bisa menjadi insya Allah ya 100% itu tidak meleset, itu adalah dasarnya itu dengan berdoa. Berdoa itu kita meminta kepada Allah ya, yang tahu segalanya, yang menguasai segalanya untuk memberikan kita petunjuk di antara pilihan ini mana yang terbaik buat kita
Nah di situ saya berdoa, ya kurang lebih kalimatnya itu gini ya, ya Allah saya pada kondisi seperti ini. Ada pilihan A, ada pilihan B. Pilihan A ini begini, jadi saya berdoa itu bukan formal ya, tapi berbentuk seperti ngobrol dengan Allah gitu. Curhat lah, curhat. Doa berbentuk curhat gitu sama Allah. Nah, dengan kondisi pemahaman saya sebagai manusia, kalau A itu begini, kalau B itu begini. Nah, dari sisi saya baiknya begini, buruknya begini. Tapi semua itu saya nggak tahu menurut versimu ya Allah. Jadi untuk itu ya Allah bantu saya untuk memberikan saya tanda. Nah, soalnya gini, manusia itu sering berdoa. Dan sebenarnya menurut saya itu sebenarnya selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Selalu dikabulkan. Okay. Cuman sayangnya kita tuh enggak sensitif. Sama pertanda. Sama pertanda doa yang kita sampaikan. Ya, karena Allah itu tidak mengabulkan tidak apa ya, seringnya itu mengabulkan itu tidak selalu sesuai yang kita minta. Seringnya itu diganti dengan yang lebih baik. Gitu. Nah, tapi kita kan enggak sensitif gitu. Misalnya jangankan dengan Allah ya, dengan teman atau dengan pasangan gitu. Pasangan udah kode-kode apa misalnya kita tetap apa misalnya ya. Mungkin seperti itulah. Real dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, begitu juga dengan Allah. Allah sudah ngasih ini loh jawaban atas permintaanmu dan karena permintaanmu ini kurang baik, saya ganti yang lebih baik. Nah, karena yang datangnya jawabannya diganti, kita kan tidak sensitif. Oh, ini jawaban doa bukan. Nah, terus juga aku melihat dari berkali-kali pengalaman kehidupan yang tak lalui, jawaban doa itu selalu covernya ya. Covernya itu buruk. Terlihat buruk. Oh gitu. Gitu, terlihat gelap. Terlihat seram, gitu. Bisa nangkep nggak? Enggak, covernya seram itu. Ya. Covernya seram tuh begini ya. Seakan-akan buruk gitu toh. Seakan-akan buruk, terlihat seakan-akannya buruk. Tapi begitu kita ambil, kita jalani, itu ternyata terang. Jadi mungkin kita seperti mau jalan di terowongan yang lampunya mati kan, gitu. Kita berdiri di depan terowongan, itu gelap, hitam. Gitu. Nah kita mau masuk enggak ini ya? Gitu. Jadi ragu-ragu. Ragu-ragu gitu. Ini berbahaya enggak atau terus gini dan apalagi kita kan emosional, otomatis kita akan cenderung kepada yang sudah kita cenderungi, gitu kan? Gitu. Kalau di kasusnya Mas Hendra? Nah saya minta tanda. Jadi saya berdoa, minta jawaban, sekaligus saya minta tanda. Ya Allah, kalau yang terbaik A, tandanya begini. Kalau terbaik B, tandanya begini. Kalau yang terbaik itu bukan A dan B dan yang engkau gantikan, aku minta tanda begini. Oke. Jadi seakan tandanya itu diminta. Setanda-tandanya diminta. Ya benar. Waktu itu terus hasilnya kerasa pertanda itu Mas? Kerasa, muncul solusi untuk Fitskin lanjut lagi. Dan itu antara AB atau malah di luar AB? AB sih ini. Antara AB itu karena ya? Aku kalau aku waktu itu ABC ya, pilihannya ABC. Nah misalnya B-nya itu adalah melanjutkan Fitskin. Nah kalau terbaik Fitskin, aku tolong berikan solusi. Untuk mengatasi biar Fitskin bisa hadir dengan aroma yang enak. Pertandanya berarti solusi yang dihadirkan berarti? Solusi yang dihadirkan. Jadi saya bikin sebuah formula yang akhirnya nanti khasiatnya bagus, tapi aromanya enak atau minimal tidak ada aroma. Oh tandanya itu? Tandanya yang tak minta itu. Dan ternyata bisa? Dan ternyata nemu. Oh. Gitu. Berarti waktu doa pun itu tetap ngerjain, tetap riset. Kita tetap action gitu. Karena gini ya, kadang manusia itu lupanya tuh begini. Oh sabar, jadi terkesan sabar itu pasif, diam. Pasrah.
pasrah. Pasrah itu bukan diam sebenarnya, tapi aktif. Oke. Sebagai contoh gini, aku jadi di dalam perjalanan kehidupan ini ya alhamdulillah seperti menangkap poin-poin yang Allah berikan di dalam Al-Quran gitu. Misalnya aku akhirnya bisa memahami, tapi ini versi aku berdasarkan pengalamanku ya. Kalau yang lain mungkin berdasarkan ilmu pengetahuan ya bisa beda. Tapi ini berdasarkan aku melihat dari pengalamanku. Melihat begini, di Al-Quran itu kan kenapa sabar dan sholat. Sabar dan sholat, sabar dan sholat. Ini menjelaskan apa sih sebenarnya sabar kok di sholat ini dibarengkan terus. Nah di situ dengan pengalaman kehidupan yang saya lalui, saya menangkap begini. Oh berarti sabar itu aktif seperti syarat sahnya sholat. Syaratnya sahnya sholat itu gimana? Ya, syarat sah kan ada kayak syarat untuk wajib. orang sehat ya, orang sehat. Ya harus berdiri, terus ruko begitu-gitu kan. Kita harus terus bergerak di dalam gerakan itu sembari berdoa. Gitu. Kecuali kita orang nggak sehat, kita boleh sholat diem, cuman mata yang gerak-gerak. Itu gitu. Masih gerak kan? Itu aja masih gerak. Gitu. Matanya masih gerak. Berarti sabar itu harus seperti sholat, tetap bergerak dan berdoa. Gitu. Kalau kecenderungan hati Mas Hendra waktu itu sebenarnya condong di A, B atau C sebenarnya? Cenderung ke A, yang A itu berhenti. Karena sudah frustasi, udah berbulan bahkan mungkin setahunan dan sehari itu bisa 10 sampai 20 kali R&D ya, uji coba bahan, takaran diutak-atik nggak ada hasil. Oh frustasinya itu riset produk baru? Iya riset untuk solusi ini sebaiknya bagaimana. Belum itu ketemu. Jadi awalnya yang solusi produk ini katakanlah yang bau tadi, riset terus sampai setahun itu nggak ketemu-temu gitu tuh. Ketemu. Akhirnya frustasi. Akhirnya memunculkan 3 doa itu. Oke. Gitu. Nah jadi gitu. Nah mungkin ya teman-teman bisa menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing ya. Permasalahannya apa? Kita terus bergerak sesuai apalah, tapi pokoknya bergerak terus. Gitu. Mas itu berhasilnya itu momennya seperti apa? Kok tiba-tiba nemu begitu? Atau Nah kalau yang terakhir ini, ya terus terang aja saya pas sholat itu mungkin tidak khusyuk ya. Jadi sholat itu karena mikir. Sambil ngelamun, ini bahannya opo gitu ya. Al-Fatihah gitu sampai opo ini tak ngenek ke ya, gitu loh. Ya mungkin jadi akhirnya ape. Cuman ya aku tuh berusaha balik lagi. Cuman di kondisi itu sudah ada poin yang tertangkap. Jadi begitu selesai sholat, pikiran yang muncul itu coba saya wujudkan, gitu loh. Tapi tidak mesti seperti itu. Dulu juga waktu pertama mau merubah dari batangan ke gel itu, saya kan frustasi juga, enggak bisa. Itu mau menyerah gitu. Kemudian saya minta tanda. Kalau dia bisa jadi gel berarti ini terbaik, kalau dia nggak bisa jadi gel berarti tidak terbaik gitu. Nah, waktu itu saya tidak dalam pertanda harus diapain. Waktu itu saya asal ngisi, tapi asal naruh takaran tapi saya catetin, terus prosesnya saya video pakai HP zaman dulu itu toh. Terus udah ditinggal, jadi berbuat itu sudah kayak nggak ada harapan. Jadi istilahnya asal bikin gitu. Tapi begitu ditinggalkan dia ngegel gitu. Terus saya ulangi lagi jadi gel. Gitu. Jadi itu ada gitu. Terus juga dulu itu saya tahun 2015 itu kan belum punya izin. Nah saya mau maklonkan tapi datang ke pabrik-pabrik maklon tuh nggak ada yang bisa bikin fit skin ini. Formula seperti yang Mas Hendra pengen nggak ada. Saya harus ngajari. Nah kalau ngajari kan saya buka rahasia. Saya pilih mending nggak buka rahasia. Bikin sendiri pabriknya. Bikin sendiri atau udah ganti usaha. Jadi biar aja ini hilang begitu saja. Nah tapi kemudian saya berdoa itu kalau memang ini terbaik kasih jalan. Kemudian ya saya dapat jalan seperti yang sudah pernah saya ceritakan yang menang lomba tuh sampai dana hibah ratusan juta gitu. Nah terus juga dulu itu pernah, jadi
setelah dapat dana hibah itu jadi ada drama terus gitu loh. Dramanya gini, yang berikutnya sudah dapat dana hibah, pabriknya sudah jadi, izin edarnya sudah keluar semua, tapi uang dana hibah itu habis. Jadi saya tidak punya modal untuk launching produk, untuk produksi produk itu enggak ada. Dan pilihannya waktu itu cari hutangan, tapi waktu itu saya enggak bisa nyari hutangan karena keblebekan hutang kan waktu itu yang masih 2 miliaran itu. Nah jadi otomatis satu-satunya, jalannya cuma 2, tutup atau yang kedua saya dapat jalan enggak terduga apa yang enggak terpikirkan gitu. Tahu-tahu saya lagi browsing HP, muncul di postingan saya ada Mbak yang dulu, yang di tahun 2017 yang saya kegerebek itu, muncul di postingan saya di Facebook. Terus saya, oh iya ding, ini saya tawarin maklon, mau ndak dia? Tapi dengan catatan maklon ke saya bayar 100% di depan, karena kan saya nggak punya modal untuk produksi. Nah langsung saya WA. Nah terus WA saya berdoa, ya Allah kalau memang ini bisnis ini terbaik buat saya, jadikan mbaknya ini mau. Terus akhirnya mau juga. Dan dia mau. Dan orderannya tuh di luar prediksi saya. Saya pikir dulu kan dia paling sekali order 1.500, 2.000 botol gitu-gitu. Itu dia order 10.000 botol. Kapasitas produksi saya cuma 2.000. Untuk selesai dalam 1 bulan. Muncul masalah kan. Nah akhirnya saya berdoa lagi, ya Allah kalau memang ini terbaik saya harus menyelesaikan, beri saya solusi. Saya bisa dapat dana talangan untuk memenuhi kebutuhan kapasitas produksi ini. Dan saya coba datang orang membawa bukti PO itu, enggak ada yang percaya. Dan sempat lemes kan. Dan terpikirkan, masa saya minta ke yang maklon gitu, uangnya untuk memenuhi kapasitas produksi gitu. Tapi ya satu-satunya cara ini, akhirnya mbaknya itu tak hubungi lagi. Mbak, tak jelasin semua, tak ceritakan apa adanya, langsung dia bilang, ya udah tak tambahin. Kamu butuh berapa? Perhitungan saya butuh 50 juta gitu. Ya udah saya transfer. Jadi bayangin ya, orang maklon bayar 100% di depan plus minjemi saya 50 juta. Yang enggak jelas, wasian. Itu. Nah, itu kepercayaan itu bisa sekuat itu tuh awalnya gimana Mas? Karena kalau kita kalau cuma sekedar tahu bahwa nanti yang Maha Kuasa itu Allah, maka pasti nanti dapat solusi juga dari Allah. Cuma meskipun tahu itu, belum tentu itu jadi suatu kepercayaan dalam diri. Misalnya akhirnya lari ke dukun ketika nanti desperate. Atau nanti ke tempat-tempat lain yang justru akan makin menjerumuskan dia makin dalam di urusan yang buruknya dia tadi. Kalau Mas Hendra kan kisah sebelum terbentuknya Fitskin pun inspiratif tuh, yang nonton banyak banget. Tapi ternyata kan setelah Fitskin jalan, itu juga nggak berhenti, drama-drama akan selalu ada. Cuma yang bisa bikin Mas Hendra selalu yakin bahwa Allah nanti akan ngasih solusi melebihi cuma tahu, bahkan itu benar-benar dipercaya banget, itu dari kejadiankah atau memang dari dulu kayak gitu atau gimana kalau Mas Hendra bisa nyerita? Kalau awal mulanya sih saya kurang tahu, cuman mungkin ini terjadi karena basic kehidupan saya ya. Jadi basic kehidupan saya kan saya boleh dikatakan itu tidak punya siapa-siapa gitu loh. Tidak punya siapa-siapa tuh begini. Jadi sebulan sebelum saya lahir, bapak saya itu kecelakaan, meninggal. Iya kan? Tuh, otomatis sudah enggak punya bapak. Nah, begitu. Nah, ibu saya kan kerja. Gitu. Ibu saya kerja di luar kota. Nah, saya dititipkan ke mbah, ke nenek. Gitu. Nah, namanya cuma dititipkan ke mbah itu kan otomatis ya perhatiannya apa semua tuh bukan tidak se-full kalau orang tua kandung kan.
gitu loh. Jadi akhirnya mungkin dari awal itu saya sudah kayak tanpa sadar tidak punya harapan gitu loh ke orang di sekitar. Ya memang abis itu setelah Mbah pernah hidup numpang di Pak D, Om kayak gitu, pindah-pindah kota, merantau juga ke Jawa, numpang kayak gitu. Jadi nggak punya kayak temen curhat, temen ngomong, nggak apa. Jadi akhirnya terbentuk aku itu yang ngomong langsung sama Allah, yang walaupun mungkin di awal itu aku cuman spontan, gitu, cuman spontan. Ya karena istilahnya nggak mau tahu kemana gitu loh. Itu. Nah akhirnya itu yang akhirnya membentuk keyakinan ini pelan-pelan, dikit-dikit sampai akhirnya puluhan tahun berjalan ya. Gitu loh. Akhirnya itu jadi kebiasaan yang harusnya secara esensi malah justru itu yang awalnya gara-gara Mas Hendra nggak ada yang nggak bisa menggantungkan sama siapa-siapa. Akhirnya mau nggak mau ke sana. Jadi Tapi memang sih Mas Surya ya, bergantung atau punya harapan ke manusia itu adalah salah satu kekecewaan yang sudah pasti nyata gitu ya. Sumber kekecewaan. Sumber kekecewaan. Iya, bergantung pada manusia yes, bergantung pada Allah, bener ya. Jadi gimana Mas? Lanjut ini sudah banyak, ini tinggal sedikit mungkin. Maksudnya ke depan Fitskin mau kemana sih Mas sebenarnya? Ini tak lihat ini yang di bawah produknya ada banyak. Dulu kan waktu saya pakai kan masih ini aja ya, ini yang lama, yang aromanya rempah banget. Yang baunya mungkin bau rempah gitu. Saya pakai yang Formen kan dulu. Nah ini kita ke depan itu ya apa ya, menjawab tantangan kekisruhan dunia skincare, menghadirkan solusi. Nah solusinya ya produk natural yang insya Allah nggak overclaim. Mungkin ya kalau mungkin ada doktif nonton bisa mau ngecek silakan kadar minyaknya berapa persen gitu kan gitu. Jadi kadar minyaknya ini enggak abal-abal ini. Gitu ya. Jadi bisa kita akan ke ini ya launching atau menghadirkan. Oh ini belum ada? Belum ada, ini belum hadir. Masih mau launching? Kapan launchingnya Mas? Ya mungkin akhir bulan kayaknya. Pas bulan. Nanti berarti seperti tayangnya ini bisa jadi bareng gitu. Berarti ketika teman-teman lihat ini kemungkinan sudah ada begitu ya. Nah terus gini, untuk sebagai pembeda mungkin dari tekstur aja ya. Ini tak lihat dulu nih. Soalnya kita kan pakai pengaman aluminium ini, jadi kalau enggak dibolongin. Harus dibuka dulu kayak gitu. Ya, dibocor. Nah, kalau yang baru teksturnya kan putih. Oh iya, dulu kan hitam-hitam coklat. Itu, mungkin kalau Mas Surya mau itu dari sisi aroma, ini kan putih. Terus ini yang dulu ya? Ini yang dulu. Oh mau di-compare ini ceritanya? Iya mau di-compare. Nah untuk misal dari tekstur bisa dibandingkan. Ini panganan ini dipangan. Nah ini kalau yang lama nih ya, kayak gitu. Hitam. Nah mungkin di sampingnya Mas minta tolong. Hijau pekat gitu. Oh ya wes boleh. Di tangannya Mas Indra juga bisa Mas. Oh sampingnya ini ya wes. Oh ya. Kan kontradiktif banget ini. Kelihatan hitam dan putih gitu. Apakah ada kandungan susu Mas? Enggak ya? Enggak ada susu ini. Kayaknya jadi kayak susu begitu ya. Terus dari aroma juga bisa dicoba. Nah, itu perbandingan antara yang ini apa kayak ya? Bau minyak ya kalau dideketin ya. Iya, itu kayak bau minyak. Kalau dulu kan itu bahan rempahnya yang sangat iya, kuat. Terus juga mungkin rempah itu bereaksi bukan ya berfermentasi. Ya, jadi kayak muncul aroma. Ada reaksi kimia di situ. Ya, walaupun udah di sini asam gitu ya. Atau apa, nah akhirnya aromanya makin gak enak kalau yang awal gitu. Nah tapi yang baru insya Allah itu, terus juga karena perawatan kulit bukan yang baru ini kan ini ya kelebihannya secara warna sudah friendly, udah mirip dengan yang lain
dengan produk-produk yang lain, tapi kita tetap natural, tetap bahan base-nya itu full minyak. Jadi minyak beras, minyak anggur, minyak zaitun, minyak kelapa, gitu bahan dasarnya. Kalau yang lain kan deterjen bahan dasarnya. Terus kita pakai bahan aktifnya itu rempah jamu, jahe, laos, brotowali dan lain-lain. Itu yang baru. Yang baru. Terus yang berikutnya Ada juga ini. perawatan kulit itu kan bukan cuman wajah ya, ternyata Yeah. kita juga butuh Body. badan. Badan tuh kadang mungkin ada panuan atau apa, nah kita bisa ini. Jadi kita nanti ke depan Fitskin bikin. Ini ada juga udah mau sabun launching mandi. juga? Iya, Atau ini belum? barengan nanti. Oh barengan. Barengan. Ini sabun wajah, ini Badan. sabun badan. Kalau kelebihannya sabun badan apa Mas? Daripada value proposition-nya apa nih sabun badan ini? Jadi apa namanya sabun natural formula rempah jamu itu yang bisa mengatasi misalnya kayak kita kan kadang panuan itu atau warna kulit badan yang tidak imbang ya, ada Dengan sebelah wajah. gelap sebelah terang itu atau kadang sekarang ada istilah apa itu ya, wajahnya glowing tapi badannya apa bahkan ada Saya nggak tahu itu. istilah aneh itu ya sekarang itu. Oh, ya. Kita kurang lebih seperti itulah yang istilah-istilah. Jadi intinya kalau wajahnya glowing, badannya juga harus dirawat. Gitu Badannya harus juga dirawat biar Nggak jomplang. Nggak jomplang itu. Apalagi kalau cewek mungkin tertutup pakai ini ya kerudung. Tapi kalau cowok kan Kelihatan. leher putih, wajahnya udah kempling. Lehernya kok buluk atau tangannya ya kan gitu. Dan ini bisa dipakai macam semua kulit kan Mas? Maksudnya nggak harus yang sakit atau tadi ada gejala seperti Nggak. panu baru pakai ini untuk jaga aja juga bisa Iya, kan ya? untuk jaga. Jadi untuk istilahnya kan lebih baik merawat daripada mengobati. Nah, jadi kita rawat dulu, kita kasih nutrisi kulit untuk mencegah kemungkinan ya kondisi yang kayak panuan itu enggak sampai terjadi lah. Terus juga gini, sabun mandi ini misalnya kita punya bau badan yang enggak enak. Iya. Nah, pakai sabun mandi ini ya, apa namanya? Mengurangi tingkat ketajaman bau badan. Bahkan kalau tahu bau badannya tipis aja tuh bisa hilang gitu loh. Bisa hilang. Cuman memang untuk lebih maksimal ya pakai deodoran. Cuman kadang-kadang juga gini kan, ada yang sudah pakai deodoran tapi aroma badan tetap Masih keluar. Akhirnya kan bersaing itu antara bau deodoran dan bau badan. Akhirnya memunculkan aroma yang semakin mulek-mulek gitu. Nah, jadi ini untuk mengimbangi, deodoran mungkin di ketiak, nah sabun mandi yang di badannya. Jadi untuk prepare-nya. Dan yang lama ini masih tetap ada kan Mas ya? Iya, insya Maksudnya Allah bukan yang pengganti kan? Enggak, bukan pengganti. Yang lama tetap kita hadir karena ini ya, secara khasiat ini ya, tiap orang siapa tahu yang Lebih sekarang cocok. itu sudah cocok yang bisa lama. ini ya, bisa tahan dengan aroma yang tidak mempermasalahkan aroma, bisa pakai yang lama. Tapi yang sensitif dengan aroma, nah pakai yang baru. Jadi kayak gitu. Saya jadi penasaran sih Mas, metode penjualannya atau distribusinya itu kalau Fitskin seperti apa sekarang? Kalau kita sementara ini masih konvensional ya, langsung end user lewat marketplace, lewat website yang official gitu-gitu aja. Belum membuka reseller karena kita coba membangun reseller pernah, tapi membangun reseller itu ternyata harus bukan cuman merekrut aja, jadi harus membangun kemampuan dari orangnya. Kayak merawat gitu ya, Merawat, dan membangunnya menjadi pinter dan punya kemampuan bertahan, kemampuan menjual dan lain sebagainya itu harus punya. Nah, kita kekurangannya tuh di situ. Nah, mungkin siapa tahu ada yang punya kemampuan merawat orang dan sebagainya, bisa bermitra dengan bisa Fitskin. bermitra untuk sangat terbuka ya, seperti itu ya Mas. Kita pasrahkan untuk pengelolaan reseller. Dan sebenarnya sudah sempat sih nyari-nyari orang ditawarin, tapi mungkin ya Fitskin
belum seterkenal produk lain kali ya. Iya, iya. Gitu. Terus apalagi dulu aromanya kurang enak gitu, jadi banyak yang mundur. Iya. Berarti kalau produk-produk seperti ini tuh marketplace-nya Shopee ya Mas ya, yang paling kencang ya? Iya, paling kencang di Shopee. Shopee. Sekarang ya mulai menanjak di TikTok gitu. Oh TikTok juga? Iya. Web juga lumayan lah, web internal. Kalau kayak misalnya di TikTok, di Shopee itu berarti nyeting juga untuk affiliate ya Mas ya? Iya, kita nyeting affiliate. Wah, ini kalau yang minat-minat affiliate kita komisinya gede. Untuk affiliate kita pasang komisi sekarang 30% kalau mau. Tinggi sekali ya. Menarik. Itu. Iya. Karena saya masih ngerasa mantepnya malah meskipun yang tadi baunya dianggap kurang bersahabat, Iya. tapi kok identik dengan natural, identik dengan organik, itu kuat dengan bau yang seperti itu. Misalnya kayak kita kopi itu kalau yang memang yang otentik atau yang pencintanya pasti malah nggak mau yang sasetan yang udah ada pemanis dan segala macam. betul. Jadi saya tadi ikutan lega waktu tahu yang lama pun masih ada. Karena ini pun menurut saya pasti punya penggemarnya atau yang cocok dengan yang seperti ini. Iya, gitu. Ya, Menarik insya Allah kita tetap mempertahankan. Jadi yang versi baru ini kita mengakomodir untuk yang Sensitif terhadap bau. aroma. Iya, ada Gitu. juga orang-orang. Semoga bisa makin kencang Mas. Saya harap tidak dihentikan gitu loh, jangan sampai dihentikan. Amin, insya Karena biar Allah. menjadi opsi begitu loh Mas, menjadi opsi bagi teman-teman yang pengen, ini kan vegan ya. Iya. Jadi jadi yang tetap vegan, menjadi opsi bagi yang pengen natural itu tetap ada. Ya, siap. Nanti kita jadi di sini bukan cuma sekedar berbisnis, tapi juga berusaha menjadi solusi dan juga bukan cuma sekedar ngomong, tapi bekerja ya, bertindak aktif, biar tidak hanya sekadar jadi kayak netizen menghujat, tapi apa yang dilakukan itu enggak ada gitu kan gitu. Nah jadi Siap. kita harus ya memprotes tapi juga berusaha Memberikan solusi juga. Iya. Enggak omdo begitu ya. Iya, enggak off the. Walaupun harus melalui berbagai macam drama kehidupan ya, kehidupan menjalani bisnis lah. Kurang lebih ya. Banyak drama. Pasti bisnis banyak drama Mas Surya ya. Sepakat. Terima kasih Mas Surya dan juga Mas Hendra udah mampir di sini. Sampai jumpa di next episode teman-teman bersama narasumber yang juga keren juga. Sampai jumpa.